Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arti Amirul dari kelas IPA 2 atau B. Di sini pada mata kuliah media dan alat peraga pembelajaran IPA, saya akan menjelaskan terkait dengan rancangan alat peraga yang saya buat. Nah, untuk yang pertama dari basic konsep masalahnya itu kenapa sih saya mengembangkan alat peraga ini. Yang pertama adalah bahwa dari penelitian, sebelumnya KD yang saya ambil KD-11 yaitu berkaitan dengan getaran gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Konsepnya di sini yang kemudian jadi dasar adalah bahwa dari penelitian Novrianti ya 2016 itu menyampaikan bahwa ada miskonsepsi yang mana menyatakan bahwa getaran atau bunyi itu mendorong suatu partikel atau media perambatan gelombang. Lalu ada miskonsepsi lain yang menjelaskan dan menyatakan dari penelitian Toha, yaitu bahwasanya yang frekuensinya lebih tepat ya pada gelombang bunyi itu nanti yang lebih cepat sampai. Juga miskonsepsi terkait dengan frekuensi ya. Jadi konsep dasar frekuensi apa sih yang mempengaruhi frekuensi, kemudian banyak mengalami miskonsepsi dari penelitian yang ada. Nah, di sini akhirnya diperlukanlah suatu alat ya, suatu media pembelajaran berupa alat peraga yang mana digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar atau meluruskan konsep-konsep dasar yang ada, serta juga meluruskan miskonsepsi yang kemudian ada, terutama terkait dengan perambatan gelombang, frekuensi, dan yang lainnya. Nah, solusi yang saya buat adalah alat peraga all-in-one. Ya sebenarnya ini nggak all-in-one banget ya, intinya kurang lebih ini nanti pada alat peraga ini nanti kita bisa mempelajari konsep frekuensi, konsep perambatan gelombang, sekaligus meluruskan konsepsinya. Nah, ini adalah referensinya. Saya belum membuat yang model yang saya buat ya. Jadi ini yang pertama, model bandul ini nanti saya gunakan untuk meluruskan terkait dengan konsep frekuensinya terlebih dahulu. Jadi gimana sih frekuensi itu, apa aja sih yang mempengaruhi dan sebagainya, nanti akan dijelaskan dengan bandul ini. Kemudian di bandul ini juga nanti akan dijelaskan terkait dengan konsep perambatan partikel. Jadi nanti saya jelaskan kalau anak-anak berpendapat bahwa yang merambat itu nanti partikelnya bukan energi yang merambat. Nah, itu nanti saya laruskan dengan ini, model yang paling bawah. Jadi model ini nanti saya taruh di palang ini, nanti saya buat jadi satu model di mana nanti di sini kita akan membahas dan meluruskan konsep bahwasanya yang merambat pada getaran yang merambat berupa gelombang itu bukanlah partikelnya, bukan medianya, tapi adalah energinya. Nah, lalu terkait dengan konsep frekuensi, bahwa yang lebih tinggi atau yang lebih frekuensinya lebih tinggi, lebih cepat sampai, itu nanti bisa kita gunakan ini model sederhana ya, model kaleng, tapi memang ini adalah salah satu alat peraga yang paling sempurna dan paling praktis digunakan untuk menunjukkan bahwasanya tinggi rendahnya frekuensi tidak dipengaruhi oleh tidak akan mempengaruhi kecepatan. Jadi nanti entah itu tinggi entah itu rendah, sampainya cepat tetap sama kepada penerimanya atau receivernya. Nah, ini nanti pakai ini. Jadi ada 3 macam ya, 2 macam sebenarnya. Ini nanti yang model ini yang bawah akan saya padukan dengan model palangnya, dan model ininya akan berdiri sendiri. Intinya model ini nanti model yang palang ini berfokus pada pelurusan konsep frekuensi, model yang susunan ini nanti berfokus pada pelurusan konsep perambatan gelombang, dan yang ini pada cepat rambat gelombang. Untuk referensinya ada 2 macam yang saya pakai, ada analisis miskonsepsi siswa SMP pada materi fisika dan penguatan konsep siswa pada materi bunyi. Ini ada dari penelitian Aulia et al. Dan juga penelitian dari Novrianti et al. Ya, 2018 dan 2016. Oke, jadi mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, ada koreksi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.